Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Meladwi Septiana, Linda Nurprianti, Aziza Wulansari, Fitri Purwanti, dan Reni Mariski. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi klinis atau biasa disebut dengan CIS. Sistem informasi klinis adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan membuat informasi klinis yang penting dalam proses pelayanan kesehatan. Adapun jenis-jenis CIS yaitu sebagai komputer pembantu diagnosa seperti hasil grafik EKG, yang kedua komputer pembantu pengobatan dan tindak lanjut seperti computerized patient follow-up system, yang ketiga sistem pemantauan pasien atau monitoring jantung, yang keempat sistem informasi rekam medis berhubungan dengan data pengelolaan data pasien. Manfaat sistem informasi klinis yang pertama yaitu akses mudah ke database pasien, yang kedua infrastruktur, yang ketiga peningkatan keselamatan pasien terhadap pemakaian obat dan administrasi resep, yang keempat yaitu peningkatan mutu dan hasil pelayanan serta keselamatan pasien. Yang kelima peningkatan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas biaya. Yang keenam yaitu peningkatan pelayanan dan kepuasan. Berikut adalah beberapa penyakit yang berhubungan dengan CIS. Yang pertama yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis dikenal dengan TBC atau penyakit paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, biasa lebih dari 3 minggu dan ditandai dengan batuk berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Beberapa tes lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular ini adalah foto röntgen dada, tes darah atau tes kulit atau biasa disebut dengan mantox. Teknologi deteksi TBC secara cepat. WHO merekomendasikan penggunaan rapid test. Tes ini dapat mendeteksi kuman TB sekaligus resistensi terhadap rifampicin. Diagnosa hanya membutuhkan waktu 2 jam. Oleh karena itu, tes ini direkomendasikan oleh WHO sebagai diagnosa awal terhadap semua orang dengan tanda dan gejala TBC. Yang kedua yaitu anemia. Anemia didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin yang rendah dalam darah atau biasa disebut dengan kurang darah. Anemia terjadi ketika tubuh tidak memiliki jumlah sel darah merah yang cukup. Pengobatan anemia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan transfusi darah, kortikosteroid atau obat-obatan lain yang menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat yang membantu sumsum tulang belakang untuk membuat lebih banyak sel darah, dan konsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, atau vitamin dan mineral lainnya. Teknologi deteksi anemia, sebuah inovasi tercipta dari karya para rekayasa biomedis yang berhasil mengembangkan aplikasi pendeteksi anemia tanpa harus mengeluarkan darah. Caranya adalah dengan menggunakan foto jari kuku dari orang yang menguji kondisi kandungan hemoglobin dalam darah. Lewat foto ini kemudian aplikasi akan mampu menganalisis secara otomatis status dari pasien. Yang ketiga yaitu stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan, biasa disebut dengan stroke iskemik, dan pecahnya pembuluh darah disebut dengan stroke hemoragik. Pengobatan pencegahan stroke. Pengobatan stroke tergantung kepada kondisi yang dialami pasien. Dokter dapat memberikan obat-obatan atau melakukan operasi. Sedangkan untuk memulihkan kondisi pasien akan dianjurkan menjalani fisioterapi dan diikuti terapi psikologis apabila diperlukan. Teknologi mendeteksi stroke yaitu dengan menggunakan CT scan atau MRI. Yang keempat yaitu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Teknologi deteksi virus corona antara lain dengan rapid test, kemudian dengan tes PCR atau swab tes corona. Biasa tes ini dilakukan karena lebih akurat. Bisa juga dilakukan dengan antibody serologi test. Dan kemudian yang terakhir adalah penyakit jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit jantung ketika kondisi pembuluh darah dalam jantung arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Berkurangnya aliran darah ke jantung akan memicu gejala PCK seperti angina dan sesak napas. Bila kondisi tersebut tidak segera ditangani, arteri akan tersumbat sepenuhnya dan memicu serangan jantung. Teknologi deteksi untuk mendeteksi penyakit serangan jantung koroner yaitu dengan menggunakan pasang ring jantung, bipas jantung atau biasa disebut dengan cangkok jantung. Yang ketiga adalah transplantasi jantung atau mengganti jantung yang rusak dengan jantung yang sehat dari pendonor. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.